Ribuan umat Islam di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi bela Palestina. Mereka melakukan teatrikal menuntut kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Ribuan umat Muslim di Surabaya, Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Muslim Bela Palestina menggelar aksi demo dan teatrikal. Dalam aksinya, massa juga membentangkan baliho dukungan untuk kemerdekaan rakyat Palestina dan kecaman terhadap tentara Zionis Israel. Para pengunjuk rasa melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan penindasan dan genosida yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina. Masa aksi yang menggelar aksi di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya ini meminta agar negara Muslim di dunia termasuk Indonesia terus berperan aktif dalam upaya pembebasan Palestina. Kami melihat bahwa kondisi Palestina ini tidak kunjung mendapatkan solusi yang jelas. Karena itu kami saat ini mengadakan aksi sehingga masyarakat bisa lebih memahami apa yang terjadi di Palestina. Aksi ribuan umat Muslim dalam Aliansi Muslim Bela Palestina ini juga sebagai bentuk respon terhadap serangan tentara Israel di kamp pengungsian Rafah yang menewaskan puluhan anak-anak dan rakyat sipil Palestina. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Puluhan suku anak dalam mendirikan tenda jalan di kawasan Citra Raya City, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan sebabkan kemacetan panjang. Mereka berkemah menunggu temanggung atau pemimpin suku yang tengah dirawat. Sekelompok warga suku anak dalam berdiam di tengah jalan di kawasan Citra Raya City, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Puluhan suku anak dalam ini terdiri dari pria dan wanita dewasa hingga anak-anak beraktivitas di tengah jalan. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi hingga Minggu malam akibat kendaraan tidak bisa lewat. Mereka melakukan pemblokiran jalan karena ada temanggung atau pimpinan suku mereka yang sakit dan kini tengah dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Jambi. Tidak hanya melakukan pemblokadaan jalan, sebanyak 64 orang warga suku anak dalam juga mendirikan tenda di kawasan rumah sakit. Tua-tua mereka biasanya akan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Itu dari keterangan dari Wali Ketua Temenggung. Jadi kita upayakan karena ini jalan yang padat kendaraan, kita takutkan mereka akan mencoba untuk. Puluhan suku anak dalam ini datang ke simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Biasanya mereka hidup di hutan lindung. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi, Oki Doni Siregar, mendaftar sebagai bakal calon wali kota Tebing Tinggi ke Partai Perindo. Wakil Wali Kota Tebing Tinggi 2 periode ini akan fokus pada pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Jelang Pilkada Serentak 2024, Partai Perindo Kota Tebing Tinggi kembali menerima berkas pendaftaran bakal calon wali kota. Kali ini, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi Oki Doni Siregar diwakili bendaharanya Sandi Pratama menyerahkan berkas pencalonan wali kota Tebing Tinggi. Oki yang pernah menjabat sebagai wakil wali kota Tebing Tinggi 2 periode ini memiliki rekam jejak yang baik dan berjanji akan membawa masyarakat lebih sejahtera. Yang pertama itu adalah untuk menata kota dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Yang kedua adalah pemerataan. Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kalau dilihat dari visi misinya sih itu udah pasti sama. Selain itu juga visi Perindo yang beberapa calon juga yang mendaftar, itu semua sejalan ya dengan program dari Partai Perindo.
Para bakal calon ini nantinya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan di DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Anak dan Hari Lahir Pancasila, Yayasan Cakra Abipraya Responsif bersama MNC Peduli mengajak anak berkebutuhan khusus berkemah di kawasan Gunung Putri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mengenalkan alam dan mengajarkan kemandirian menjadi agenda utama dalam Charity Glam Camp ini. Inilah keseruan 50 anak berkebutuhan khusus yang mengikuti kegiatan Charity Glam Camp yang diselenggarakan oleh Yayasan Cakra Abipraya Responsif dan didukung oleh MNC Peduli. Kegiatan ini diisi beragam kegiatan positif, seperti kelas kreatif, team building, trekking gunung, hingga outbound. Kegiatan ini untuk mengajarkan semangat inklusivitas dan nilai-nilai kesamarataan antar umat manusia. Anak-anak, kalau anak-anak memang kita latih untuk kemandirian, tapi di balik itu sebenarnya kita yang akan banyak belajar sama mereka. Dengan kondisi keterbatasan fisik dan mental, mereka menjalani kehidupannya, kita akan banyak belajar kehidupan dari mereka. Kami berharap bahwa banyak yang akan menyuarakan bahwa anak-anak ini sama istimewanya, sama berharganya seperti anak-anak yang lain. Mereka berharga dan mereka juga berhak untuk menikmati kehidupan seperti anak-anak lainnya. Dibantu puluhan relawan dan influencer, anak-anak juga ditanamkan semangat pantang menyerah, kemandirian, hingga mengasah kreativitas. Tenang kok, tenang aja, fresh bang. Sangat menyenangkan karena ya kita bisa naik gunung sama-sama. Jadi kan memberikan saya kesan untuk yang kangen naik gunung itu sangat, naik gunung itu kayak gini ya. Jadi kayak ada rasa fresh yang baru lah yang bisa bikin happy juga. Dukungan pada kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian MNC Group melalui MNC Peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapat ilmu positif untuk pegangan hidup. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. PT Bank MNC Internasional Tbk melakukan tindakan tegas berupa pemasangan pelang atau tanda kepemilikan aset pada sebuah bangunan di wilayah Jelambar Baru, Jakarta Barat. Pemasangan tanda kepemilikan aset dilakukan akibat debitur gagal bayar atas kredit yang diberikan MNC Bank. Kuasa hukum PT Bank MNC Internasional Tbk akhirnya memasang pelang atau tanda kepemilikan aset pada unit bangunan ruko 3 lantai di Jalan Kusuma, Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tindakan tegas ini terpaksa dilakukan karena debitur gagal bayar atas kredit yang diberikan. Pemasangan pelang juga dilakukan karena sampai saat ini masih ada pihak lain yang tidak berwenang masih menguasai dan memanfaatkan bangunan tersebut. Selanjutnya jika tidak juga keluar atau tidak mengosongkan, maka tentu ada upaya pidana, ada perdata yang bisa ditempuh. Ini juga sebagai informasi kepada khalayak umum, jangan sekali-sekali menggunakan atau memasuki pekarangan ini tanpa seizin kami selaku kuasa hukum atau seizin dari PT MNC Bank. Proses perpindahan aset ini sudah melalui mekanisme lelang dan MNC Bank sepenuhnya memiliki hak atas lahan dan bangunan tersebut. Jadi kami umumkan bahwa aset di Jalan Jelambar Ilir ini di samping Bank Mandiri adalah resmi sudah balik nama milik PT Bank MNC Internasional. MNC Bank juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar segera melakukan perintah eksekusi untuk pengosongan ruko tersebut. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Irian Syawah Yudi, iNews melaporkan.